Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan bacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-6. Manfaat visi. Apa manfaat gambaran mental itu bagi langkah kita? Di antara yang bisa dijelaskan di sini adalah: pertama, visi merupakan penghibur. Visi merupakan penghibur bagi kita pada saat langkah kita menghadapi kesulitan, menghadapi tembok penghalang, atau menghadapi hambatan. Muhammad Ali mengakui bahwa obat yang bisa menyembuhkan dirinya dari kekecewaan terhadap kenyataan adalah mengingat apa yang ia inginkan dari dirinya untuk menjadi juara petinju dunia. Apa yang dilakukan Muhammad Ali ini sama dengan apa yang diajarkan oleh para orang tua kita. Hampir semua anak kecil diajarkan oleh orang tuanya untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Semua orang sudah tahu bahwa pernyataan cita-cita yang kita miliki saat masih anak-anak itu belum tentu cocok dengan keadaan diri kita pada saat sudah dewasa. Namun yang terpenting sebetulnya bukan persoalan cocok dan tidak cocok, melainkan adanya hiburan di dalam diri kita yang membuat kita merasa bahagia menjalani hidup dan mendapatkan energi untuk selalu memperjuangkan apa yang membuat hidup kita menjadi berarti. Zig Ziglar dan Les Brown oleh karena itu menyarankan agar kita membidik bintang yang tinggi di langit. Setidaknya kalaupun bidikan kita itu meleset, ia tidak jatuh di tempat yang rendah. Albert Einstein mengisahkan pengalamannya bahwa imajinasi jauh lebih baik berperan ketimbang ilmu pengetahuan. Salah satu alasan Einstein adalah karena imajinasi dapat membuat dirinya terbang ketika pikirannya buntu oleh kenyataan. Franklin Field mengingatkan kita, mata yang kurang awas akan membatasi pandangan kita. Pandangan yang kurang awas akan membatasi tindakan kita. Kita bisa buktikan langsung di lapangan. Ketika langkah kita gagal, ketika langkah kita menghadapi tembok kenyataan yang angkuh, ketika kita pada akhirnya kalah oleh badai, apa yang terjadi pada diri kita? Pastilah kita ambruk, terpukul, kecewa, dan menolak. Reaksi demikian dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, termasuk Thomas Alva Edison, J.K. Rowling, Soekarno, Muhammad Ali, atau siapa saja. Apa yang membedakan mereka dengan orang lain adalah kemampuannya untuk bangkit lagi atau kemampuannya untuk tidak mengabadikan kenangan pahit itu di kepalanya. Nah, salah satu yang berpotensi besar untuk membuat kita cepat melupakan kejadian pahit itu adalah memprogram ulang pikiran kita untuk mengingat apa yang kita inginkan dari diri kita untuk menjadi atau untuk memiliki. 2. Visi merupakan pembangkit motivasi. Para psikolog olahraga yang sudah bertahun-tahun mendampingi para atlet yang menjadi kliennya menyimpulkan bahwa ada korelasi antara visi dan motivasi. Seorang atlet yang sanggup menempuh jarak 400 meter dalam perlombaan lari cepat, umumnya mereka punya gambaran mental bahwa mereka tidak sekedar bisa menempuh jarak 400 meter, melainkan mereka membayangkan dirinya sanggup menempuh jarak 400 meter kali 2, 800 meter dengan selamat. Memang benar bahwa tidak semua orang yang punya visi tinggi itu bisa meraih prestasi tinggi. Tetapi hampir semua orang yang berhasil meraih prestasi tinggi memiliki visi tinggi. Philip Humbreth, PhD, Direktur Philip Humbreth Group Inc. melaporkan hasil studinya selama bertahun-tahun di lapangan bahwa di antara karakteristik menonjol dari sejumlah tokoh yang ia pelajari di berbagai bidang adalah mereka punya idealisme tinggi dan mereka punya kemampuan untuk mempraktekkan idenya di lapangan.
Studi ilmiah di bidang karir melaporkan temuan bahwa karyawan yang berangkat ke kantor hanya untuk menunggu gaji ternyata kurang kreatif dan kurang memiliki motivasi maju dibanding dengan karyawan yang niatnya ke kantor untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di bidangnya, punya visi, punya cita-cita, atau punya sesuatu yang bermakna di dalam dirinya. Meskipun sama-sama mendapatkan gaji, tetapi mereka berbeda antara hanya gaji minimalistis dan tidak hanya gaji optimalistis. 3. Visi merupakan petunjuk melangkah. Bill Gates mengatakan, ada 3 kunci untuk bisa berhasil di berbagai usaha, yaitu A. Berada di posisi yang tepat setiap saat. Caranya, Anda harus selalu mempersiapkan diri. B. Memiliki visi yang menjelaskan tentang kemana arah dari usaha Anda. C. Lakukan sesuatu dengan cepat dan sungguh-sungguh. Masa depan itu, kata C. Franklin, bagaikan kertas kosong yang belum ada coretannya. Apa yang membuatnya menjadi berarti adalah apa yang kita goreskan di atas kertas kosong itu. Visi dalam hal ini adalah apa yang kita goreskan di atas kertas kosong itu. Sedemikian besar artinya visi itu bagi langkah kita, maka yang akan menentukan diri kita nantinya bukanlah di mana saat ini kita berada, melainkan kemana arah yang kita tuju. Marilyn King, mantan atlet Amerika, mengatakan bahwa astronot, atlet, dan eksekutif perusahaan memiliki 3 hal kembar. Mereka punya sesuatu yang sangat berarti bagi mereka, sesuatu yang benar-benar ingin mereka lakukan. Kami menyebutnya gairah. Mereka memandang tujuan dengan sangat jelas dan mengimajinasikannya secara ajaib. Karena tujuan tersebut tampak begitu kuat, mereka membayangkan menapaki langkah-langkah kecil dalam perjalanan menuju tujuan itu. Kami menyebutnya visi. Akhirnya mereka melakukan sesuatu setiap hari sesuai dengan rencana yang akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke mimpi mereka. Kami menyebutnya aksi. Hambatan visi. Hal-hal yang perlu kita waspadai sering menghambat langkah kita dalam memperjuangkan visi adalah sebagai berikut. 1. Visi tanpa aksi. Hanya memiliki visi tanpa dibarengi dengan aksi sama artinya dengan menghayal, fantasi. Visi kita tidak akan menjadi sebuah prestasi apabila tanpa aksi. Visi kita tidak cukup untuk mendatangkan balasan akhir. Semua bentuk pembalasan yang akan kita terima didasarkan pada apa yang sudah kita lakukan, the action. Napoleon Hill mengatakan, aksi adalah bukti paling real dari kecerdasan seseorang. Mahatma Gandhi menyimpulkan, manusia itu pada akhirnya ditentukan oleh apa yang mereka perbuat, action. Tidak ada lagi titik. Mengapa kita hanya mempunyai visi namun tidak punya aksi? Atau pendeknya, mengapa kita hanya memiliki khayalan yang tak beralasan? Mengapa kita hanya berfantasi? Ujung-ujungnya memang yang menjadi kunci adalah diri kita. Kita adalah hukum sekaligus hakim bagi diri kita. Namun demikian, ada beberapa hal yang barangkali perlu kita koreksi di dalam diri kita, yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, hanya melihat keluar tanpa kita imbangi untuk melihat ke dalam. Melihat orang lain tentu saja sesuatu yang senantiasa kita lakukan. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukan hal ini. Namun, yang perlu kita bedakan adalah apakah kita melihat keluar hanya sekedar untuk melihat atau melihat keluar untuk melihat ke dalam. Apakah kita melihat keluar untuk menciptakan perbandingan negatif comparison game, atau kita melihat keluar untuk menciptakan perbandingan positif comparison game. Melihat keluar yang kita gunakan untuk melihat ke dalam dan melihat keluar yang kita jadikan sebagai alat perbandingan positif
untuk memperbaiki diri kita tentu akan menghasilkan sesuatu yang bisa mencerahkan. Dengan melihat orang lain seperti ini akan menambah pengetahuan kita terhadap kapabilitas diri kita. Namun, melihat orang lain yang hanya sekedar untuk melihat dan melihat orang lain untuk menjadi seperti orang lain tanpa kita barengi dengan upaya kita untuk melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu, atau melihat orang lain dengan menggunakan perbandingan negatif, teknik perbandingan yang tidak menghasilkan dorongan untuk memperbaiki diri kita, maka penglihatan seperti inilah yang sering membuat kita terhenti pada khayalan semata. Carl Jung mengatakan, siapa yang hanya melihat keluar akan menghayal, dan siapa yang melihat ke dalam akan bangkit. Kedua, kurang jelas tujuan. Anthony Robbins berkesimpulan bahwa sebetulnya tidak ada makhluk di dunia ini yang secara sengaja ingin malas. Secara fitrah, manusia akan tersiksa oleh kemalasan. Jika memang begitu, mengapa dalam prakteknya banyak orang yang malas? Salah satu penyebabnya adalah karena kurang jelas tujuan hidupnya. Tujuan adalah sasaran dari usaha. Tujuan adalah apa yang kita inginkan dari usaha kita sekarang ini. Ketiga, tertipu oleh kebohongan. Dalam praktek hidup, banyak kita jumpai kebohongan yang kita percayai benar, padahal itu kebohongan. Di antara kebohongan-kebohongan itu adalah meyakini hasil yang instan. Cepat memang perlu diusahakan dan memang menjadi harapan kita semua. Yang sering menjadi masalah di lapangan adalah ketika kita meyakini adanya pembalasan instan dan ternyata realitanya tidak demikian. Lalu kita jadikan kondisi itu sebagai alasan putus asa. Kebohongan lain adalah menghayalkan adanya sesuatu yang sempurna sekali jadi. Selalu berusaha untuk menyempurnakan adalah tugas kita apabila yang kita inginkan adalah kesempurnaan. Namun, mengharapkan ada suatu hasil akhir yang langsung sempurna seketika adalah sesuatu yang amat sangat jarang terjadi. Kebohongan lain lagi adalah menghayalkan sesuatu yang langsung besar. Ralph Manston berpesan, sangat sedikit sekali orang yang sanggup mengambil langkah besar dan membuatnya menjadi fenomena luar biasa dalam satu malam. Ini bisa saja terjadi, tetapi sangat jarang. Meskipun begitu, setiap orang akan sanggup mengambil langkah sedikit demi sedikit dan berulang kali yang kemudian membuatnya menjadi luar biasa. Ted Williams 1918 pernah bertutur, orang selalu berkata kepada saya bahwa bakat saya dan kejelian saya yang menjadi alasan kesuksesan saya. Mereka tidak pernah berkata tentang praktek yang saya jalankan. Dua, aksi tanpa visi. Orang Jepang punya pepatah yang bunyinya kira-kira adalah, visi tanpa aksi sama artinya dengan mimpi di siang hari. Bohong. Sedangkan aksi tanpa visi sama artinya dengan mimpi buruk di malam hari, dikejutkan oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Marilyn King mengatakan, jika Anda punya gairah dan visi tetapi tanpa aksi, Anda melamun. Jika Anda punya visi dan aksi tapi tanpa gairah, Anda akan serba tanggung. Jika Anda punya gairah dan aksi tapi tanpa visi, Anda akan sampai di tempat yang keliru. Rumusan keberhasilan adalah gairah ditambah visi ditambah aksi sama dengan prestasi. Mantan Presiden Amerika John F. Kennedy pernah menuliskan bahwa ternyata usaha dan keberanian saja belumlah cukup tanpa tujuan dan arah kiblat yang kita tuju. Mengapa Kennedy mengatakan seperti itu? Sangat mungkin sekali Kennedy punya alasan personal yang mendalam, tetapi secara ilmiah alasan itu bisa kita temukan bahwa usaha yang tanpa didukung dengan ketajaman visi umumnya hanya akan menghasilkan derajat prestasi yang statis.
Visi, imajinasi, ide, keinginan, dan sejenisnya adalah kekuatan yang terus mendorong kita untuk lebih maju. Melakukan saja action tanpa visi bisa menjebak kita untuk melakukan sesuatu yang itu-itu saja dengan kemampuan yang itu-itu saja, sehingga hasil yang akan kita terima pun akan itu-itu saja. Stephen Covey mengingatkan, jika apa yang Anda lakukan masih sama, jika cara yang Anda gunakan masih sama, maka jangan mengharap hasil yang berbeda. John Wooden mengingatkan, jangan mengukur dirimu dengan apa yang telah kamu selesaikan, tetapi ukurlah dengan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan kemampuanmu. 3. Visi dan aksi tanpa konsentrasi. Pengertian konsentrasi kalau kita rujukan pada materi pelatihan para atlet mengandung dua hal: menfokuskan pikiran kita pada sasaran yang kita tuju dan memisahkan atau menyingkirkan sasaran yang tidak kita inginkan dari fokus, ingatan, dan perhatian kita. Danny Sawyer sampai pada kesimpulan, saya pikir satu pelajaran yang sudah saya dapatkan dari bekerja di perusahaan besar adalah tidak ada yang bisa menggantikan perhatian. Seperti yang sudah kita singgung di awal pembahasan, bahwa halang rintang yang muncul di tengah jalan itu jenis dan macamnya tidak bisa dihitung. Begitu juga sumber dan asal-usulnya. Tanpa konsentrasi, tanpa fokus pikiran, tanpa perhatian yang selalu kita pertajam, maka mudah sekali halang rintang itu menjadi distraksi, kekuatan yang menghilangkan konsentrasi kita. Konsentrasi yang tidak utuh sering mengakibatkan sebuah kondisi di dalam diri kita di mana kita seperti seorang petinju yang terkena pukulan, lalu membuat kita tak sanggup bangkit lagi, membuat kita putus asa, membuat kita lupa terhadap apa yang kita inginkan, dan membuat kita tidak sadar pada tujuan. Hilangnya ingatan dan kesadaran inilah yang membuat kita berat untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan mencapai tujuan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu sudah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 3 sampai dengan 8. Sedemikian penting peranan konsentrasi bagi usaha kita, maka para ahli menyarankan agar kita menulis sasaran yang kita inginkan tidak hanya di kepala, tetapi juga di buku agenda agar kita bisa mengingatnya setiap saat. Bahkan ada yang menyarankan untuk menulisnya dalam bentuk gambar atau simbol yang bisa kita ingat. Napoleon Hill menulis bahwa ketika kita sudah sanggup mengerahkan 3 kekuatan di dalam diri kita, maka kita akan sanggup melangkah mencapai apa yang kita inginkan. Ketiga kekuatan itu adalah motivasi, kemauan, dan imajinasi. Namun, ketiga hal itu tidak berfungsi apabila kita tidak memiliki konsentrasi untuk mengerahkannya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, maka sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. 4. Visi dan aksi tanpa kalkulasi. Praktek hidup sehari-hari juga mencatat ada orang yang memiliki visi tentang masa depan dan juga sudah beraksi demi terwujudnya visi itu. Namun demikian, hasil yang didapat masih belum memuaskan dan tidak maksimal. Kenyataan ini, kalau dilihat dari penyebabnya, yang paling dominan adalah lemahnya kalkulasi antara keinginan dan kemampuan. Lemahnya kalkulasi ini bersumber pada penilaian diri yang masih belum akurat. Mengapa kita belum memiliki penilaian diri yang akurat tentang kemampuan dan keinginan kita? Jawabannya
akan kembali pada hal yang paling inti tentang diri kita, yaitu pengetahuan diri, self-knowledge. Dalam Al-Quran, temuan ilmiah dan pengalaman orang-orang berprestasi di bidangnya memiliki kesimpulan yang sama, bahwa pengetahuan diri adalah kekuatan yang pertama kali kita butuhkan sebelum kita menyatakan keinginan. Boleh-boleh saja kita merencanakan aksi dan silahkan saja kita merumuskan pernyataan visi, tetapi ketika sudah sampai pada tahap realisasi, maka semuanya akan ditentukan oleh keakuratan penilaian diri kita. Penilaian diri yang tidak akurat bisa berpotensi melahirkan dua hal, antara visi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan keduanya akan berakhir pada melesetnya sasaran yang kita inginkan. Ketika sasaran yang kita bidik itu meleset, maka energi yang kita keluarkan jauh lebih banyak dibanding dengan ketika tembakan kita tepat pada sasaran. Seorang petinju yang pukulannya tidak kena akan jauh lebih melelahkan secara fisik dan secara mental dibanding dengan pukulan yang tepat sasaran. Seringkali ketidakakuratan kita dalam menilai kemampuan dan keinginan, peluang dan ancaman, kelemahan dan kelebihan tidak hanya mengakibatkan konsekuensi tindakan yang gagal, melainkan juga bisa berbentuk kerugian, kebangkrutan, dan lain-lain yang berpotensi besar mengantarkan kita pada kesesatan atau kejahatan. Alasan-alasan itulah yang mungkin bisa kita jadikan alat untuk memahamkan diri kita bahwa pengetahuan diri adalah pintu menuju pengetahuan tentang kebesaran Allah. Kalau tindakan kita sering tepat sasaran, kesyukuran kita akan bertambah. Tetapi kalau tindakan kita sering meleset, bisa jadi kebesaran Allah itu nampak kecil di mata kita. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan yang kira-kira isinya, kau kira dunia di dalam dirimu itu kecil, padahal ia lebih besar dari dunia di luar dirimu. Kebesaran dunia di dalam diri kita, termasuk dengan kandungan tambang emasnya, tidak akan membuat kita menjadi semakin tercerahkan kalau kita tidak tahu lokasi dan cara mengoptimalkannya. Socrates, William Shakespeare, dan Al-Ghazali sepakat untuk menunjuk satu hal, pengetahuan diri. 5. Visi dan aksi tanpa strategi. Hidup ini permainan, meskipun sangatlah tidak ada dasarnya untuk menyimpulkan bahwa hidup ini main-main yang berkonotasi tidak penting. Dalam permainan apapun, strategi yang kita jalankan di lapangan amatlah menentukan keberhasilan dan kegagalan kita. Bahkan oleh para atlet sendiri diakui, 90% kemenangan ditentukan oleh strategi mental. Para psikolog olahraga menyimpulkan kemenangan itu 50% fisik dan skill dan 50% strategi mental. Demikian pula halnya dengan bisnis. Sir Walter menyimpulkan bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam bisnis lebih banyak ditentukan oleh sikap mental ketimbang kapasitas mental. Sikap mental adalah strategi yang kita gunakan dalam menghadapi kenyataan hidup. Kita diberi tawaran oleh kehidupan ini untuk memiliki sikap mental lemah dan sikap mental kuat. Strategi pertama akan membuat diri kita lemah dan kalah, sementara strategi kedua akan membuat kita kuat dan menang. Sama halnya dalam berkarir. Jim Rohn pernah berpesan bahwa keberhasilan itu 20% skill dan 80% strategi dalam menggunakan skill. Katakanlah, walaupun kita memiliki skill yang memadai di suatu bidang, namun kalau kita lemah di strategi tentang di mana, kapan, dan kepada siapa keahlian itu akan kita terapkan, mungkin keahlian kita belum begitu banyak memberikan manfaat buat kelancaran karir kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.